Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, saya kali ini tidak membaca atau membahas WA dari teman-teman yang masuk, tapi ada materi yang mungkin perlu saya bahas di sini berkaitan dengan banyaknya sekarang sahabat-sahabat kita yang memberi edukasi tentang bagaimana teknik negosiasi kredit macet ya di platform-platform media sosial. Ada yang di Facebook, ada yang di TikTok, ada yang di Instagram, dan ini tentu baik ya, fenomenanya baik bagi masyarakat. Dengan demikian banyak edukasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dalam menghadapi kredit macet di perbankan. Jadi di satu sisi memang itu eh, tentu akan menjadi bekal bagi teman-teman untuk menghadapi penagihan-penagihan yang berkaitan dengan kredit macet teman-teman yang sedang alami. Tapi di sisi lain, teman-teman juga harus pandai-pandai bisa mencermati, bisa menganalisa apakah edukasinya ini benar atau tidak kayak gitu ya. Kadang saya menjumpai edukasinya itu justru kontraproduktif. Jadi, oleh karena itu saya akan bahas di sini bukan bermaksud menyalahkan atas edukasi-edukasi yang ada. Banyak kok yang benar, yang bagus, yang efektif. Saya juga kadang belajar dari mereka juga gitu ya. Kita sering melihat konten-konten mereka gitu yang bisa saya ambil manfaatnya juga buat konten saya sendiri gitu ya. Tapi ada beberapa ya, teman-teman yang saya rasa mereka memberikan edukasi niatnya baik ya, niatnya itu berbagi ilmu, niatnya untuk memberi edukasi ke masyarakat. Tapi seringkali saya melihat itu hanya berdasar pengalaman empirik. Pengalaman empirik artinya apa yang hanya mereka alami, tidak mendasar kepada eh, dasar hukum yang kuat atau mungkin juga tidak berdasar kepada eh, strategi yang bersifat universal, artinya bisa diterapkan di kasus yang lain gitu. Kadangkala dalam sebuah kasus, strategi yang dipakai oleh kita berhasil, kemudian karena rasa ingin berbagi, karena berangkat dari rasa bahagia, senang, dari pengalaman yang dimiliki, kemudian dari cara yang dihadapi, kemudian berhasil, kemudian itu ditularkan melalui konten-konten yang mereka miliki. Nah, terkadang hal itu tidak pas. Artinya belum tentu pengalaman yang dia alami diterapkan di kasus yang sama bisa diterapkan. Karena faktor eh, psikologi penagih, faktor psikologi yang ditagih, faktor kemampuan berimprovisasi dari yang ditagih itu juga sangat mempengaruhi. Makanya saya secara pribadi kalau memberi edukasi biasanya saya akan mengedepankan eh, yang mempunyai dasar hukum, yang mempunyai legal standing. Sehingga dari perspektif manapun, kalau dasar hukumnya ada legal standingnya, maka itu akan pas diterapkan. Tinggal bagaimana operasional di lapangan, improvisasi, kemampuan kita berimprovisasi dalam menghadapi penagihan tersebut. Tapi kalau kita sudah paham legal standingnya, maka improvisasi itu dikembalikan ke personal masing-masing ya. Artinya stylenya masing-masing. Kalau sudah paham legal standingnya, paham dasar hukumnya, maka apapun yang Anda sampaikan berarti Anda punya dasar hukum yang kuat. Kayak gitu ya. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya akan bahas tentang restrukturisasi. Karena banyak teman-teman yang saya lihat, misalnya tentang adanya pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita yang sedang bermasalah, kemudian seolah-olah
yang menjawab ini atau konten kreator ini menyalahkan. Kenapa nggak minta restrukturisasi misalnya seperti itu. Jadi di dalam kasus itu saya melihat kenapa harus minta restrukturisasi kalau kasusnya seperti itu gitu. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi sebelum saya bahas jauh tentang restrukturisasi, perlu dipahami dulu ya. Secara definisi, restrukturisasi. Restrukturisasi adalah membuat struktur ulang. Membuat struktur ulang, kalau konteksnya dengan kredit macet, tentu restrukturisasi maksudnya adalah membuat struktur ulang atas format kredit yang kita jalani saat ini, sehingga menyesuaikan kondisi terkini dengan bisnis kita. Ya, contohnya, dulu saat kita pengajuan kredit, kita dibebani angsuran setiap bulan katakan 40 juta. Kita mampu mengangsur lancar setiap bulan 40 juta. Kemudian setelah 1 tahun berjalan, misalnya, kemudian ada perubahan terhadap bisnis kita secara fundamental. Mungkin bisa karena kebijakan pemerintah sehingga bahan baku yang harus kita sediakan menjadi terkendala sehingga kita tidak mampu mendatangkan atau menyediakan bahan baku sehingga mempengaruhi proses produksi, atau juga terjadinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain misalnya berkaitan dengan barang impor yang susah masuk karena adanya politik dagang yang dilakukan negara penyedia barang-barang impor yang kita butuhkan dan sebagainya dan sebagainya, sehingga berakibat kepada perubahan bisnis kita, berakibat kepada finansial bisnis kita yang tadinya untuk ngangsur katakan 40 juta itu enteng, ternyata sekarang berubah kehilangan kemampuan membayar, berdampak kepada meningkatnya piutang, meningkatnya piutang tidak tertagih, meningkatnya hutang dagang, kemudian berkurangnya persediaan barang bahan baku dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari perubahan itu berimbas kepada kemampuan membayar atau istilahnya repayment capacity. Kemampuan membayar yang menurun maka akan mempengaruhi juga pola angsuran. Nah, inilah kepentingannya dari restrukturisasi. Maka struktur kreditnya dirubah. Yang tadinya misalnya kemampuannya 40 juta harus disesuaikan dengan kemampuan kondisi terkini bisnis kita. Nah, itulah tujuan dari restrukturisasi. Nah, pada awalnya sebenarnya restrukturisasi itu sangat bagus, ya. Restrukturisasi itu definisi bebasnya adalah segala sesuatu yang bisa dilakukan dan perlu dilakukan oleh lembaga keuangan dalam rangka agar debiturnya, nasabahnya, kemampuan membayarnya menjadi baik kembali. Dengan kata lain, agar angsurannya menjadi lancar kembali. Nah, restrukturisasi itu bisa apa saja? Bisa perpanjangan jangka waktu, bisa penambahan kredit baru, ya, penambahan plafon kredit, artinya di top up, bisa perpanjangan penurunan suku bunga, bisa penundaan pembayaran pokok, bisa penundaan pembayaran semuanya. Itu semua yang dilakukan dalam rangka agar debitur bisa sehat kembali, kemampuan membayarnya, itu adalah bagian dari restrukturisasi. Makanya kenapa restrukturisasi itu harus bersifat win-win solution. Restrukturisasi harus berdasar kesepakatan. Ibarat orang dagang, si penjual minta harga 1.000, si pembeli nawar harga 500. Maka terjadilah tawar-menawar. Si pembeli naikkan tawarannya 250 ke angka 750, si penjual menurunkan tawarannya 250 menjadi ke angka 750. Sehingga ketemu antara tawaran pembeli dan tawaran penjual. Itulah yang namanya kesepakatan restrukturisasi. Jadi, restrukturisasi itu harus berdasar kesepakatan. Bukan pihak bank menyodorkan, nih, saya restrukturisasi, sekarang angsurannya jadi sekian,
waktunya jadi sekian tahun, diperpanjang. Nggak seperti itu, gitu. Yang terjadi saat ini, restrukturisasi itu saya ibaratkan seperti halnya orang yang kepalanya pusing, kemudian dia minum obat sakit kepala, kemudian sesaat pusingnya hilang. Dan sebenarnya tidak mengobati penyakitnya, karena obat sakit kepalanya itu hanya untuk meredakan rasa nyeri yang ada. Dan ketika pengaruh obatnya datang, maka pusingnya datang kembali, bahkan lebih dahsyat seperti itu. Begitulah saya mengibaratkan yang namanya restrukturisasi saat ini. Restrukturisasi saat ini datang dari kepentingan bank. Maka dari itu, saya sering menyampaikan dalam konten-konten saya bahwa restrukturisasi tidak selalu dibutuhkan bagi debitur. Restrukturisasi itu diperlukan dalam konteks tertentu, hanya dalam kepentingan sempit saja buat debitur. Karena restrukturisasi itu lebih banyak kepentingan bank daripada kepentingan debitur, ya. Jadi Anda salah kalau mengajar, kenapa nggak minta restrukturisasi? Ya, kalau secara umum restrukturisasi itu diperlukan oleh kedua belah pihak sebenarnya, bukan hanya kepentingan debitur saja. Makanya kenapa kadang ada teman-teman yang bertanya, Pak, saya sudah macet 3 bulan, saya minta restrukturisasi tapi oleh bank nggak disetujuin. Nah, saya malah saya salahkan, kenapa Anda harus minta restrukturisasi gitu. Restrukturisasi itu lebih banyak menguntungkan pihak bank daripada pihak debitur. Debitur itu keuntungannya apa di restrukturisasi? Hanya rapotnya bagus lagi. Ya, yang tadinya kolektibilitasnya sudah mungkin ketiga atau mungkin keempat di restrukturisasi, jadi kolektibilitasnya lancar lagi. Dan itu tidak hanya debitur yang mengambil keuntungan, banknya pun mengambil keuntungan, bahkan lebih banyak daripada debitur. Debitur hanya di satu sisi saja, kolektibilitasnya menjadi lancar kembali, berpeluang untuk bisa top up lagi. Itu saja. Itu pun kalau restrukturisasinya berhasil, artinya lancar seterusnya. Kalau enggak macet, lebih bahaya gitu. Nah, makanya saya bilang restrukturisasi itu boleh diambil dalam hal bila memang debitur mendapat manfaat besar dari restrukturisasi itu. Bukan sekedar hanya memperbaiki kolektibilitas. Contohnya seperti apa restrukturisasi yang diperlukan bagi debitur? Contohnya misalnya, Anda punya kredit macet. Anda dalam tekanan dahsyat, tekanannya kuat. Padahal Anda saat ini sudah membuat analisa bahwa saya kalau meneruskan angsuran dari hasil usaha saya, justru saya akan mengorbankan bisnis saya. Bisnis saya akan berisiko malah tutup sekalian, karena selama ini angsuran yang saya lakukan itu sudah mengambil dari modal yang ada, bukan dari hasil usaha. Kemudian Anda memutuskan untuk tidak mengangsur lagi sementara waktu, karena Anda berpikir telah terjadi defisit antara pendapatan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian Anda putuskan untuk berhenti membayar. Nah, kalau Anda cara berpikirnya seperti itu, berarti Anda berpikir sangat strategis. Anda tahu ini bahaya kalau saya lanjutkan angsurannya, di satu sisi angsuran saya lancar, tapi mengorbankan modal yang ada, mengikis modal yang ada, yang berisiko suatu ketika juga pasti akan menjadi macet lagi. Lebih baik saya macetin sekarang daripada saya meneruskan angsuran yang harus mengurangi pokok modal saya misalnya. Nah, itu strategis. Nah, ketika Anda macet, Anda justru tidak perlu minta restrukturisasi dalam hal seperti kondisi seperti ini. Tidak perlu minta restrukturisasi karena restrukturisasi Anda itu Anda yang buat. Kemacetan itu Anda desain sendiri, Anda sengajakan, Anda tidak mengatur lagi, bukan karena memang betul-betul bukan karena memang berkurangnya penghasilan saja, tapi memang Anda menyadari ini beresiko terhadap bisnis saya secara total. Artinya bisnis saya akan terancam kalau saya harus paksakan ngangsur lagi. Kemudian Anda berpikir, saya harus menjual aset. Saya bukan mengambil lagi dari modal yang ada untuk ngangsur, tapi saya harus jual aset. Jual aset itu ada dua kepentingan.
menambah modal, menyuntik modal baru dengan tanpa harus berhutang lagi, dan yang sebagian adalah untuk melunasi hutangnya. Nah, itu yang saya maksudkan, Anda sudah berpikir secara strategis. Nah, dalam hal yang seperti ini, kok misalnya Bapak Ibu dalam ancaman kuat, bank tidak bisa menerima penjelasan Bapak Ibu, bank tidak mau mengerti keadaan Bapak Ibu, sementara Bapak Ibu yakin sebenarnya aset Bapak Ibu ini dalam 1 atau 2 bulan ke depan sudah ada yang bayar, karena mungkin katakan saja misalnya Bapak Ibu mau jual ruko, rukonya sudah ada yang siap mau bayar, tapi si calon pembeli ini juga mengandalkan pembayaran dari pihak lain, sehingga diestimasikan 1 atau 2 bulan yang akan datang itu baru ada pencairan dari jual ruko tersebut, dan Bapak Ibu sudah berencana untuk menjual untuk melunasi hutangnya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, restrukturisasi itu perlu. Nah, konteksnya yang seperti ini, restrukturisasi bisa diambil dalam hal seperti ini. Misalnya bank nawarin, ambil restrukturisasi ya, restrukturisasi gitu. Nah, Bapak Ibu berpikir, daripada saya dalam 1-2 bulan harus menghadapi lelang, sementara saya mau dapat uang, saya ambil restrukturisasi itu. Nah, itu yang saya maksudkan, restrukturisasi itu diperlukan dalam kondisi tertentu. Kondisinya ini seperti ini, misalnya daripada dalam 1-2 bulan harus menghadapi lelang, sementara Bapak Ibu dalam 1-2 bulan itu sudah ada duit. Nah, restrukturisasi yang seperti apa yang secara umum tidak diperlukan? Restrukturisasi yang tidak diperlukan adalah ketika Bapak Ibu tidak ada gambaran hasil usaha yang bisa digunakan untuk mengangsur, karena kondisinya mungkin usahanya sudah bangkrut, atau mungkin Bapak Ibu sudah alih profesi, semula untuk mengangsur dari usaha toko material misalnya. Sementara Bapak Ibu sudah 6 bulan yang lalu toko materialnya tutup dan sekarang usaha rumah makan misalnya. Bapak Ibu sudah tidak lagi bisa mengandalkan dari usaha toko materialnya. Sehingga Bapak Ibu tidak berani memastikan bahwa saya setelah restrukturisasi pun akan kembali lancar. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri nggak yakin bahwa dari setelah restrukturisasi itu akan lancar lagi, itu yang saya katakan tidak perlu restrukturisasi. Ya, restrukturisasi itu saat ini dimanapun, bank manapun itu mau menangnya sendiri. Restrukturisasi tidak seperti tujuan dari restrukturisasi yang sebenarnya yang sudah saya sampaikan di muka. Restrukturisasi harusnya adalah berdasar win-win solution, berdasar kesepakatan bersama, berdasar kebutuhan yang bersama yang diambil untuk kepentingan bersama. Tadi saya katakan perpanjangan jangka waktu bisa, penurunan suku bunga bisa, bahkan penambahan plafon kredit pun bisa gitu. Penundaan pembayaran pun bisa. Semua yang perlu dilakukan berdasar hasil diskusi antara bank dengan debitur. Apa sih Pak yang Anda mau Pak dalam kondisi saat ini? Pak, saya tuh sebenarnya dalam 2 bulan ini saya udah punya duit Pak. Saya sudah pasti punya duit. Karena apa? Saya sedang jual aset dan orangnya sudah DP Pak. Misalnya aset saya mau dibeli harganya 1 miliar. Buat ngelunasin utang saya cukup Pak. Orangnya sudah DP 100 juta Pak. Dalam 2 bulan saya pasti bisa melunasin. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu minta restrukturisasinya apa? Harusnya adalah penundaan pembayaran dalam waktu 2 bulan. Boleh nggak? Boleh. Harusnya boleh. Bahkan penundaan pembayaran bunga dan pokok itu boleh ditunda. Jadi restrukturisasi menyesuaikan kebutuhan debiturnya. Tapi apa? Saat ini restrukturisasi menyesuaikan kebutuhan banknya. Jadi saat ini Bapak Ibu itu sebagai debitur itu diperlakukan seperti kuli, seperti orang yang kastanya lebih rendah berhutang kepada majikannya, kepada bosnya. Seperti itu. Padahal ingat ya, bank itu juga bukan duitnya sendiri loh. Yang diutangin ke Bapak Ibu itu duit masyarakat lain yang menabung. Coba Bapak Ibu,
kalau semua orang nabung bareng-bareng narik, itu yang namanya ras. Bank kolab, bank nggak bisa bayar. Jadi bank itu sebenarnya ngutangin Bapak Ibu pakai duitnya orang lain. Gitu, bank nggak kaya sebenarnya. Nah, tapi mereka perlakukan Bapak Ibu semena-mena. Padahal yang dipakai duitnya orang lain. Mereka atur sendiri, mereka semau-maunya sendiri. Harusnya nggak seperti itu restrukturisasi. Harusnya menguntungkan kepada dua belah pihak. Harusnya win-win solution. Nah, tadi dalam kasus seperti tadi, harusnya bank mau memberi penundaan pembayaran bunga dan denda untuk 2 bulan ke depan. Atau kalau perlu cari aman, 3 bulan ke depan. Dibebaskan pembayaran bunga dan denda. Pertama, agar bisnisnya nasabahnya ini membaik dulu, sehat dulu dalam waktu 3 bulan. Yang kedua, dengan restrukturisasi penundaan pembayaran itu, bank juga tidak dirugikan karena tidak ada tunggakan dalam 1-2 bulan ke depan. Nah, setelah aset terjual, dilunasin. Ini menguntungkan dua belah pihak. Dalam 1-2 bulan ke depan itu tidak ada angsuran, tapi tidak menjadi tunggakan buat debitur, juga tidak menjadi rapot jelek buat bank. Sebenarnya seperti itu, tapi apa sekarang yang terjadi? Restrukturisasi datangnya dari bank. Bank yang ngatur, bank yang mau. Seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya luruskan, restrukturisasi boleh diambil bila memang diperlukan. Bila Anda dalam posisi sudah ada kepastian dana yang akan diperoleh dalam waktu dekat, tapi bank tidak sabar dan mengancam lelang. Ambil restrukturisasi, cari aman. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri tidak ada kejelasan dari sumber dana mana yang bisa digunakan untuk menutup tunggakan atau melunasi utang, jangan ambil restrukturisasi. Loh, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu siapkan perlawanan. Kondisi terburuk dari Bapak Ibu menunggak yang semakin membesar, kondisi terburuknya adalah lelang. Siapkan perlawanannya, siapkan strateginya. Berpikir cerdas, jangan panik, jangan takut. Berpikir dengan cermat apa yang bisa dilakukan untuk mencegah lelang. Karena lelang itu sebenarnya senjata terakhir bank. Ketika bank menggunakan hak lelangnya, berarti bank sudah menggunakan senjata pamungkasnya. Hati-hati, pada saat senjata itu tidak mempan, menjadi bumerang buat bank sendiri. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut, pakai strategi hadapi kredit macet agar Anda bisa selesaikan tanpa harus kehilangan asetnya ataupun harus melalui mekanisme lelang. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.